Iya, makasih sharingnya Bu Galuh. Jadi kalau dengar cerita dari Bu Galuh, sebenarnya anak Bu Galuh di rumah pun belajar, tetap belajar. Nah, mungkin ini sedikit tips untuk orang tua di rumah, eh, bahwa belajar itu sebenarnya mungkin ketika orang tua memaknai kata belajar, ini yang harus paradigmanya mungkin diubah sedikit. Zaman dulu kalau kita bilang belajar, mungkin juga sekarang juga masih ya sama ya. Yang disebut belajar itu kalau apa sih? Oh, kalau duduk, kemudian anak duduk, kemudian mungkin mengerjakan sesuatu, entah itu menulis, entah itu membaca, entah itu berhitung. Nah, itu baru disebut belajar. Nah, padahal kalau di dunia anak usia dini, bermain itulah belajar. Contoh tadi bermain Lego. Ketika anak bermain Lego, kemudian dia memasang-masangkan bagian-bagian Lego, itu kemudian dia sebenarnya sedang mengembangkan gerak-gerak jari tangannya. Nah, itu yang kita bicarakan atau kita masukkan dalam perkembangan motorik halus anak. Jadi manusia, prinsipnya saya ingin sharing aja mungkin buat para pendengar ya di sini yang awam. Kalau kita bicara tentang pendidikan anak, bahkan kita manusia dari kecil sampai dewasa, ada 3 aspek perkembangan yang harus selalu distimulasi dengan optimal. Yang pertama itu fisik motorik, jadi terkait dengan kesehatan tubuh dan gerak-gerak fungsi gerak tubuh. Jadi kenapa anak dibiarkan berlari, berjalan, memanjat? Nah, itu untuk anak melatih gerak-gerak fungsi motorik kasarnya, kemudian supaya dia lebih sehat. Kalau dia sakit nanti bagaimana orang, walaupun dia contoh nih orang sudah dewasa, dia punya pemikiran yang luar biasa, punya sikap yang baik, tapi kemudian dia sakit karena tidak menjaga tubuhnya, maka fungsi sebagai manusia bisa terhambat. Nah, itu satu aspek fisik motorik harus selalu dikembangkan. Kemudian aspek kedua yang terkait dengan intelijensi pemikiran atau kita sebutnya kognitif. Nah, kemudian aspek ketiga kan sosial emosional. Di sini terkait dengan bagaimana mengelola emosi, bersosialisasi dengan baik. Ini juga perlu dikembangkan. Nah, contoh tadi dari yang bermain Lego, saya lihat sebenarnya stimulasi 3 aspek perkembangan ini semuanya jalan, dan itulah sebenarnya yang disebut dengan belajar tadi. Anak belajar mungkin ada satu part Lego kok tidak bisa matching ya dengan part yang ini, tapi bisa dengan yang ini. Dia akan mengamati bentuknya, mengamati aturan-aturan main, bagaimana Lego menempel satu dengan yang lain. Kalau dia terbalik ini tidak bisa kan, kok gitu. Nah, itu di situ dia sedang menstimulasi kognitif atau pemikirannya. Kemudian tadi jari-jari tangannya ikut bergerak. Bahkan mungkin tadi ketika mencari satu bagian nyonyis tadi ya, saya butuh nyonyis nih, pesawat kan harus ada moncongnya yang seperti segitiga. Dia harus dengan sabar mencari di sekeliling rumahnya. Sudah ingin selesai proyeknya pesawatnya, tapi belum bisa karena ada satu bagian yang tertinggal. Nah, ini kan dia melatih bagaimana dirinya bisa tekun mencari sesuatu supaya proyeknya itu selesai. Jadi saya rasa itu luar biasa sekali, bahwa kadang-kadang kita orang dewasa memandang anak itu kayak ini cuma bermain, padahal dari bermain itulah anak itu belajar banyak sekali, banyak hal. Next ya Bu, ini dari pertanyaan dari Ibu Sita Lestari, umur anak 6 tahun. Pertanyaannya, kurikulum yang seperti apa yang bisa diterapkan saat pembelajaran anak SD di rumah? Ya, oke, ini terkait kurikulum lagi ya, pembelajaran di rumah ya. Kembali lagi nih, kalau kita bicara kurikulum dan pembelajaran di rumah, prinsipnya adalah harus tahu dulu apa yang mau dikembangkan. Nah, ini nanti kalau untuk resminya apa yang mau dikembangkan, tentu saja nanti dari guru kelas masing-masing. Kalau kelas 6 SD ini sudah masuk ke tahap sekolah. Tetapi kalau belum masuk ke tahap sekolah, yang harus dikembangkan kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan, ada 3 aspek. Jadi bagaimana supaya tubuh anak itu sehat, bisa bergerak, fungsi geraknya normal. Kemudian yang kedua, bagaimana dia selalu menstimulasi pikirannya untuk selalu berpikir, mengamati tentang dunia di sekitarnya. Yang ketiga, bagaimana dia mengenali emosi diri, emosi orang lain, kemudian dia menggunakan kemampuan
pengenalan emosi itu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kalau kita bicara di rumah, ya tadi contohnya banyak sekali. Kita bicara mungkin di konteks pendidikan anak usia dini ya, Bu Galuh ya. Mungkin boleh di-sharingkan lagi mungkin kapan anak Bu Galuh ini terlihat sedang belajar mengembangkan gerak-gerak tubuhnya. Gerak tubuhnya ya, Bu. Termasuk pengendalian tangan, pengendalian badan, kaki, apakah ada yang terlihat seperti itu? Mungkin kalau seperti itu yang terlihat itu dari permainan Lego itu, Bu. Itu terlihat sangat jelas bagaimana dia merangkainya dan menggunakannya. Dan kalau anak saya itu biasanya kalau bermain itu terkonsep. Jadi kami tanya dulu mau main apa. Dia misalkan tadi Lego pesawat, dia akan memainkan seluruh tangannya. Tapi setelah itu dia akan membawa pesawatnya untuk berkeliling. Berkeliling di mana? Lari-lari, Bu, di rumah karena pandemi kan, Bu. Dan dia akan itu sambil lari-lari dan menirukan pesawatnya sambil mulutnya menirukan desis pesawat. Nah, setelah itu dia akan dia menyanyi. Jadi mungkin itu sih, Bu, yang kami pahami untuk bagaimana si anak ternyata meskipun mager dia gerak semuanya ya, gitu, Bu. Ya. Saya tertarik dengan ceritanya ketika anak Bu Galuh ini membawa pesawatnya kemudian lari-lari. Boleh tahu nggak situasi rumah Bu Galuh ini kosong, tidak ada perabotan atau di sana banyak perabotan? Oh ya, Bu. Gini, Bu. Awalnya kami mengosongkan satu tempat itu, Bu. Tapi lama-lama kami sengaja menaruh barang. Jadi apa yang terjadi ketika dia harus berlari dan ada ini dan ternyata dia belok gitu. Jadi sebenarnya kami tidak pernah mengajarkan belok kanan belok kiri karena dia akan tahu di situ. Dan dengan membawa pesawat, karena kebetulan anak saya itu transportasi pesawat kereta itu hanya mau bermain itu, Bu. Jadi dia sambil kami letakkan wadah Lego itu kami biarkan di situ. Bagaimana jika melompat? Maka dia akan melompat, bisa lompat gitu, Bu. Ya. Jadi kami tidak pernah yang semua harus bersih gitu, karena kalau bersih dia tidak akan mengontrol gitu. Ya, betul sekali. Nah, itulah kenapa tadi saya tanyakan. Mungkin pendengar di sini bisa lihat bahwa sebenarnya justru dengan anak berlari-lari di dalam ruangan, dia bisa berbelok, dia bisa melompat ketika ada benda yang menurut dia bisa dia lompati begitu ya. Kemudian dia juga nggak nabrak, harus belok. Ini kan dari lari berhenti berbelok. Ini sebenarnya kalau di teori dengan bahasa kerennya begitu ya, agility. Ada teorinya. Itu kemampuan apa sih? Kemampuan untuk ketika kita berlari mengubah arah. Nah, ketika agility ini bagus, maka dia nggak akan nabrak kan begitu. Nah, jadi sebenarnya saya cuma mau bilang bahwa di rumah itu luar biasa, anak tetap bisa belajar, bisa terstimulasi. Jadi kalau kita bicara kurikulum yang apa yang cocok di rumah, ya kalau ini kita bicara anaknya usia 6 ya, sebaiknya tetap diperbanyak bermain sepeda, bermain lari-larian, lompat, panjat, hal-hal yang seperti itu adalah kurikulum yang bisa dibawa ke rumah di masa pandemi seperti ini. Itu baru untuk satu aspek ya, aspek perkembangan fisik motorik. Lalu bagaimana dengan aspek kognitif seperti pengenalan huruf, angka. Ya, ini juga sebenarnya mudah. Tidak harus anak itu didudukkan kemudian menyalin membaca buku. Kita bisa ajak mungkin sambil menjaga kesehatan tadi ya, menjaga kesehatan fisik. Kan tetap nih di masa pandemi kita harus jaga kesehatan fisik, jalan-jalan sama anak.
pakai masker, kemudian jalan sekitar kompleks saja. Kita bisa sambil ajak anak tuh lihat, coba lihat di sekeliling ada tidak huruf-huruf yang bisa kamu baca. Misalnya kalau 6 tahun berarti harusnya mungkin sudah bisa merangkai ya. Tapi kalaupun tidak masalah. Dia hanya baru bisa mengenali satu huruf, oh itu A, itu B, nggak apa-apa, berarti itu mulai dari situ dulu, nanti baru setelah itu dia akan bisa merangkai, B dan A itu dirangkai menjadi ba, gitu. Tapi kita bisa pakai apa yang ada di sekitar rumah, ada banyak papan nama, kemudian mungkin ada nama jalan ya, nah ya benar. Kemudian kalau ingin pengenalan angka, juga sambil kenal tangganya ya, nomor rumah. Ini ada yang Uti ini ternyata rumahnya nomor berapa sih? Oh nomor 46 gitu ya. Nah itu nanti mungkin bisa lanjut ke masalah puluhan satuan, tapi nanti nextnya. Oh ya. Mungkin ini Bu, kalau saya bisa memberikan sedikit perspektif karena kebetulan boleh. Saya mengajarnya sejarah pendidikan Bu. Ya boleh. Seru nih. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya belajar itu berpusat pada 3 hal, yaitu pada diri si anak, itu yang pertama. Jadi mungkin saya tiba-tiba ingat untuk bagaimana dia percobaan gitu, dari yang tadinya nabrak lemari menjadi belok gitu. Itu berarti percobaan pada diri sendiri gitu. Dan yang kedua belajar bersama keluarga, berarti dengan di rumah, dengan anggota keluarga yang lain, kakak, adik gitu. Makanya sebenarnya kalau untuk yang anaknya lebih dari 1 itu sebenarnya mereka mendapatkan teman untuk bermain Bu. Itu yang harus dikondisikan, dan mungkin itu berkah lain gitu Bu, karena dapat teman. Dan yang ketiga adalah belajar dari lingkungan. Jadi lingkungan itu kita harus pahami ada 2, lingkungan sosial, berarti bisa teman sebaya, suasana di sekitar rumahnya gitu Bu. Dan yang ketiga adalah lingkungan dalam arti alam. Tadi lingkungan di sekitarnya itu misalkan pekerjaannya apa begitu kan, atau kita tinggal di daerah mana gitu, itu lingkungan sosial. Kalau lingkungan alam berarti misalkan pohon di sekitarnya atau apapun, misalkan lihat kupu, lihat apa, itu sebenarnya belajar. Maka sebenarnya tidak ada kekhawatiran mau belajar di rumah, mau belajar di sekolah, asal konsep orang tuanya dulu yang harus mungkin ya Bu, atau gimana Bu? Ya, makanya ini catatan di masa pandemi seperti ini, konsep belajar itu harus dibetulkan dulu. Kalau belajar itu harus duduk menghadapi sebuah buku, nah ini konsep yang sebenarnya kurang tepat. Tadi saya jadi ingat nih bicara soal kupu. Bicara soal kupu, anak kalau mau belajar kupu-kupu sebenarnya paling bagus dia lihat kupu-kupu secara langsung. Karena ya nyata, dia bisa lihat loh, ternyata kupu-kupu itu mungkin warnanya macam-macam. Dia bisa hinggap, dia bisa terbang. Ini justru mungkin tidak akan bisa ditemui ketika belajar di sekolah, karena di sekolah mungkin topiknya kupu-kupu, sedangkan di daerah itu sebenarnya bukan daerah yang banyak kupu-kupunya. Otomatis yang dibawa apa medianya? Kemungkinan gambar ya. Nah kemudian dengan gambar itu anak-anak ini kupu-kupu kan, kemudian anak-anak itu membayangkan bentuk kupu-kupu seperti itu. Nah itu kan sangat tidak kaya, karena mungkin yang digambar sayapnya terentang begitu ya. Padahal kupu-kupu kan ada juga ketika dia yang fase dia hinggap di bunga, kemudian dia mengepakkan, terus sayapnya jadi satu begitu ya. Nah mungkin kalau belajarnya di sekolah dengan gambar, anak nggak tahu tuh bahwa sayap itu sebenarnya bisa ditangkupkan ya mungkin. Jadi justru di masa pandemi ini sumber belajar itu sangat banyak di rumah. Yang penting mindset dari orang tua ini harus tahu dulu bahwa anak itu belajar dari segala hal yang ada di sekitarnya. Oh iya Bu, ini ada satu pertanyaan terakhir ya Bu, dari Ibu Anissa Fadilah, umurnya 4 tahun. Ini pembelajaran apa yang bisa membuat anak tidak bosan ketika belajar dari rumah? Ya, pembelajaran apa yang membuat anak tidak bosan ketika belajar dari rumah?
Nah, kalau kita bicara, saya sempat nih baca beberapa pertanyaan di sini. Kayaknya ini bukan pertanyaan satu-satunya tentang masalah kebosanan. Jadi banyak sekali keluhan anak itu bosan belajar di rumah atau anak malas belajar di rumah. Nah, mungkin dugaan saya ketika orang tua merasa anaknya itu bosan atau malas adalah ketika orang tua melihat anak itu tidak bisa duduk diam, kemudian mengerjakan sebuah pekerjaan akademik, seperti misalnya membaca, menulis, atau berhitung, atau melakukan tugas-tugas yang mengharuskan anak duduk dan melakukan di buku tulisnya. Nah, ya benar kalau anak terlihat bosan, tidak semangat, malas-malasan, kalau konsep belajarnya seperti itu akan sangat, iya banyak sekali mungkin akan terlihat. Tetapi kalau kita kembali lagi ke konsep belajar yang benar untuk anak usia dini, bahwa mereka belajar melalui bermain, saya rasa kok tidak akan muncul itu kebosanan. Contohnya tadi, ketika anak sedang asik bermain di taman ya, itu kan masa sih ada anak yang di taman kemudian dia terlihat kayak misalnya malas-malasan gitu. Biasanya umumnya anak itu akan antusias, menjelajah, lari-lari, metik-metik daun, kemudian masak-masakan. Nah, itu sebenarnya kan tidak ada anak yang ketika melakukan kegiatan bermain itu dia terlihat bosan atau malas-malasan. Nah, orang tua harus percaya bahwa ketika anak bermain seperti itu, anak belajar. Tapi belajarnya belajar apa? Nah, ini nanti PR-nya orang tua nih untuk belajar bahwa kalau anak main masak-masakan itu sebenarnya anak belajar apa sih? Ya, misalnya dia komunikasi dengan kebetulan tadi ada adiknya, ada kakaknya, atau ada anak tetangganya, kemudian dia bicara, kamu mau beli apa? Oh, saya masakkan ya, aku masakkan ya. Ini kan sebenarnya anak sedang belajar mengembangkan aspek bahasa. Kemudian juga dia sedang mengembangkan aspek bagaimana sih melayani orang lain, pelanggan. Dan percaya atau tidak, ketika anak bisa mengubah setting sebuah taman itu menjadi sebuah restoran di otaknya, nah itu anak sedang melatih imajinasi. Dunia kita ini kan sebenarnya kita dunia imajinasi. Saat ini mungkin saya sedang menghadapi Bugaluh, menghadapi Renita, tapi bisa saja saya membayangkan rumah saya yang ada jauhnya mungkin sekitar 1-2 km, saya bisa membayangkan situasi rumah saya. Nah, ini kan sebenarnya bagaimana kalau saya tidak punya kemampuan imajinasi yang kuat, saya tidak bisa membayangkan itu, dan banyak sekali fungsi kita nanti akan terganggu ketika daya imajinasi itu tidak terbentuk dengan baik. Nah, itu makanya fondasi dari anak usia dini itu sebenarnya bermain. Karena yang tidak kelihatan, contohnya tadi belajar imajinasi. Belajar apa itu belajar imajinasi? Nah, belajar imajinasi itu adalah awal dari pengembangan fungsi kognitif sebetulnya. Itu mungkin. Wah, ini Bu, waktunya sudah habis, gak terasa ya Bu? Oh iya, sudah habis ya. Semoga bermanfaat orang tua yang ada di rumah. Jangan lupa acara selanjutnya.